أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله العلي العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله تبارك الله رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن وطير كنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الفهم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. اللهم نور قلبي بنور هدايتك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا 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 برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang telah menghantarkan kita di bulan haram, bulan Zulqa'dah. Hari ini bertepatan dengan 3 Zulqa'dah. Ya. Jadi 2 April ini, 2 Mei ini bertepatan dengan 3 Zulqa'dah 1446 Hijriah. Ini adalah bulan haram. Bulan haram itu adalah bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 bulan. Yang pertama adalah bulan Zulqa'dah, kemudian bulan Zulhijjah, kemudian bulan Muharram, dan satu yang terpisah itu bulan Rajab. Yang sudah berlalu ya. Yang sedang kita jalani ini adalah bulan Zulqa'dah, yaitu bulan tangga naik, mau kita katakan adalah bulan menuju puncaknya jihad. Ya, puncaknya jihad. Maka bulan ini diharamkan bersengketa, diharamkan untuk adanya peperangan. Nah, kecil-kecilnya kita adalah tidak berkelahi dengan sesama, tidak benci dengan sesama, tidak menyakiti, menjalin silaturahmi, menghubungkan silaturahim. Ini bagus sekali kalau kita saling bersilaturahim ya antara satu dengan lainnya. Ini di bulan Zulqa'dah. Dan hukum fikih yang paling tinggi adalah yaitu ini persiapan untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, persiapan untuk melaksanakan ibadah haji. Dan haji itu, ibadah haji itu adalah ibadah jihad. Bahkan disebutkan bahwa seorang perempuan jihadnya itulah ibadah haji. Jadi perempuan bukanlah pergi ke medan perang, tapi jihadnya perempuan adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Oleh sebab itu pada bulan Zulqa'dah persiapan untuk berangkat ke tanah suci untuk berhaji dan berumrah. Kemudian di bulan Zulhijjah maka itu adalah bulan puncaknya haji. Dan tahun ini kita lihat kabar itu insya Allah di hari Jumat itulah haji akbar. Dan selamat kepada sahabat-sahabat yang insya Allah akan berangkat ke tanah suci. Ini adalah tahun haji akbar insya Allah. Nah, pahalanya dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Muharram itu adalah bulan kepulangan orang dari ibadah haji. Ya, kepulangan dari ibadah haji. Jadi sebelum pergi haji, sedang berhaji dan pulang dari haji, maka itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan yang disucikan tidak boleh berperangan, harus aman. Agar orang yang sedang berangkat, orang yang sedang naik ibadah suci ke haji dan orang yang pulangnya semua dalam kondisi aman dan tentram. Itulah kehidupan sosial kita. Kehidupan yang saling mendukung antara satu dengan lainnya, yang untuk melaksanakan satu ibadah sampai Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan langit dan bumi ini menciptakan bulan pilihan, yaitu bulan-bulan haram. Dan kita diwajibkan untuk menghormati bulan-bulan haram. Menghormati bulan-bulan haram, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram, dan terpisah itu bulan Rajab. Nah, hari ini kita akan lihat apa amal-amalan yang harus kita lakukan terkait dengan jihad.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an 41 kali kata-kata jihad. Dan jihad itu adalah ukuran iman kita kepada Allah. Jihad itu apa? Menegakkan agama Allah, mensyiarkan agama Allah, mengagungkan Allah. Jadi bagaimana kita ada dalam kalbu kita, dalam diri kita semangat untuk mensyiarkan agama Allah. Semangat untuk menegakkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quranul Karim untuk kita tegakkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya sahabat sekalian, mendatangkan ahli agama, ahlul Quran, itu menjadi satu kewajiban untuk kita berguru dan kita bisa belajar. Ini kita akan lihat. Berapa kali tadi? 41 kali kata-kata jihad itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan yang paling banyak itu pada surah At-Taubah. Nah, surah At-Taubah itu untuk memisahkan mana orang musyrik dan orang mukmin. Yang membedakan bahwa hati orang mukmin selalu ingin berikhtiar, berusaha, membesarkan, mensyiarkan, mengamalkan, mengagungkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bahas ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Wa ahyiha bi ma'rifati wa amitha 'ala syahadati fi sabili. Hidup kita ya, hidup kita ma'rifah kepada Allah, mengenal Allah, mencintai Allah, mengagungkan Allah, mengesahkan Allah, dan mati kita syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad tertinggi adalah pergi ke medan perang, tapi bagi perempuan adalah ibadah hajinya, dan jihad di bawah itu lagi adalah bagaimana kita mengendalikan nafsu-nafsu kita, ya, mengendalikan jiwa-jiwa kita. Kita lihat di ayat yaitu pada surah At-Taubah. Pada surah At-Taubah itu ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tutraku wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa lam yattakhidhu min dunillahi wala rasulih walal mu'minina walijah wallahu khabirum bima ta'malun. Allah mengatakan bahwa am hasibtum, bahwasanya janganlah engkau mengira bahwasanya engkau akan dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum nyata jihadmu kepada Allah. Ya kan? Kalau ayat kemarin kita bahas tentang Al-Baqarah 214. Janganlah engkau mengira engkau masuk ke surga sebelum diuji dengan berbagai macam ujian kesabaran, keimanan segala macam. Tapi di ayat ini janganlah engkau menyangka engkau dibiarkan oleh Allah sebelum jelas jihadmu, kesungguhanmu di agama Allah. Nah, jihad di sini, sahabat sekalian, kalau kita lihat di ayat ini luar biasa. Maka nyatalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala jika ada dalam kalbu kita, dalam gerakan kita, dalam tindakan kita, dalam gerak-gerik kita ada kesungguhan menegakkan agama Allah itu dengan disebut sini jahadu minkum. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Kita telah bahas. Siapakah orang yang bertakwa itu? Orang bertakwa itu adalah orang mengamalkan Al-Quranul Karim. Dari dia mengamalkan Al-Quranul Karim, iqra, dia membaca Al-Quran, lalu mengamalkannya. Itulah nanti orang-orang yang akan memberi mahkota kepada kedua orang tua. Jadi bukan hanya membaca. Makanya ketika kita pada level qiraah tilawah, ketika kita membaca, Ibnu Qayyim al-Jauziyah sampai mengatakan bahwa ketika engkau belajar Al-Quran, engkau membaca huruf-hurufnya dengan tepat, setelah itu engkau mengerti makna yang terkandung di dalam ayat-ayat itu. Untuk apa? Untuk kita amalkan, untuk kita gerakkan. Jadi bukan baca-baca selesai, ya kan? Tapi kita baca, lalu kita ingin terapkan dalam kehidupan. Bagaimana cara sujud, bagaimana cara menutup aurat, bagaimana cara kita bergaul, berkehidupan dengan sesama manusia, ya kan? Bagaimana cara berhaji. Makanya kita ulang lagi, wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah Allah perintahkan engkau mengibadahi Allah kecuali dengan cara yang benar. Dan benar itu nggak mungkin kalau kita nggak datangkan guru. Dan guru tertinggi kita, maha guru kita itulah Allah Subhanahu wa taala.
Yaitu bahwasanya Allah mengirimkan firman-firman-Nya, hujahnya itu Al-Qur'anul Karim. Makanya kita lihat apa yang sangat jelas dalam kehidupan kita ini. Jahadu di sini adalah walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulih. Orang yang berjihad di jalan Allah itu adalah mereka yang menjadikan Allah itu sebagai sahabat setia dan Rasulullah sebagai sahabat setianya. Kalau kita tidak menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai sahabat setia, itu belum berjihad di jalan Allah. Macam mana bersahabat dengan Allah? Allah tidak tampak pada wujud. Ya Bu, ada bahasa hari ini begini. Semoga Allah membersamai kita. Ya Allah, bersamai aku ya Allah. Macam mana bersamai kita? Ya Bu, macam mana membersamai? Maka Allah telah menurunkan hujah yang paling mulia itu Al-Qur'anul Karim. Wujud daripada penyampai pesan risalah itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikanlah Allah sebagai sahabat setia, maka selalu kita berada dalam menekuni, membaca, kemudian mencintai Al-Qur'anul Karim. Maka disebutkan bahwa orang yang tidak ada pada dirinya Al-Quran, bacaan, kecintaan, mengamalkan, mengerti ya, bacaan Al-Quran huruf per hurufnya, ayat per ayatnya, juz per juznya, memahami, seperti rumah kosong. Cuman Bu rumah kosong? Rumah kosong tuh bisa berhantu lama-lama. Masuk jin. Rumah kalau sehari ya dikosongkan, berdebu. Sehari berdebu. 2 hari adalah cecak-cecak datang. Ya Bu ya, 3 hari, 3 bulan, 3 tahun, 10 tahun, macam mana? Semak belukar. Datanglah binatang-binatang buas. Bisa mencelakakan dan membinasakan. Dan bisa jadi rumah itu tidak bisa ditinggali lagi. Lapuk, rayap, apa bahasa Aceh? Rayap. Rayap masih kecil kali. Yang lain-lain yang besar-besar lagi. Kala jengking, lipan, dan segala macam. Nah, semakin lama meninggalkan Al-Quran, maka semakin kosong rumah itu, semakin lapuk dan semakin berbahaya kalau kita masuk. Ada binatang yang bisa membinasakan. Buas. Kalau sehari 2 hari masih bisa dilap-lap, masih bisa disapu-sapu. Tapi kalau udah sekian lama, ya kan? Maka firman-firman Allah itu adalah menjadi satu kesungguhan nyata kita. Kalau orang mengatakan dia berjihad di jalan Allah, ada kesungguhan untuk dekat dengan Allah, itu dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Firman-firman Allah Subhanahu wa taala, mempelajarinya dan mendalaminya. Makanya tidak heran kalau kita lihat bahwa ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mana lebih utama membaca Al-Qur'an dengan kita berjihad? Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Nggak mungkin orang berjihad kalau nggak ada iman dalam dadanya. Ibu datang ngaji kemari, kalau nggak ada rasa pemahaman bahwa mengaji taklim adalah baik, iman yang telah Allah masukkan, mungkin kita datang? Nggak mungkin. Lalu setelah kita mengaji sehari, 2 hari, seayat, 2 ayat, adalah pemahaman di kita, bertambah-tambahlah ingin rukuk sujud yang benar kita. Ya kan? Bertambah-tambahlah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Bertambah-tambahlah amalan-amalan baik dan berkurang-kuranglah keburukan-keburukan daripada kita. Ya Bu ya. Jadi jangan diparadokkan. Baca Quran sama jihad mana lebih utama? Bukan. Ya Bu ya. Bukan kita paradokkan. Karena nggak mungkin orang pergi ke medan perang yang tidak jelas alamatnya, yang tidak jelas makan minumnya, tidak jelas ada rumah tempat tinggalnya, mau dia meninggalkan kasur-kasur empuknya di rumah untuk pergi ke sana. Ya kan? Seperti kita pergi berhaji. Udah tahu kita di mana kita tidur? Di Arafah di mana kita tidur? Kita dapat makan apa? Tidak tahu. Tapi kita apa? Ya Allah, kuserahkan kepadamu ya Allah. Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Pasti engkau akan memberikan yang terbaik. Ya kan, Bu? Tapi kalau di medan perang, otomatis bisa jadi makan pun tidak dapat. Dan itu ada dari mana? Dari pemahaman terhadap ayat-ayat Allah yang kita pahami. Makanya menjadi kewajiban seorang mukmin, seorang muslim, setelah dia bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia menegakkan melalui takbir Allahu Akbar dengan ibadah salat, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setelah persaksian, dia menyaksikan, mengiyakan, membenarkan dengan lisan dan kalbunya dengan fikirnya, barulah ada tindakan iman dengan amal-amal soleh. Maka kita melihat bahwa orang-orang yang bergerak ke medan perang itu adalah buah daripada pemahaman yang benar dari Al-Quran yang dia baca. Maka Al-Quran bukan sekadar tilawah, tapi sesuatu yang ditadaburi, ya, yang dimengerti maknanya, apa pesan-pesan Allah yang Allah sampaikan. Maka di sini janganlah engkau tidak menjadikan Allah sebagai teman setia. Maka teman setia ini kalau kita lihat bagaimana Al-Quran menjadi selalu bersama kita dalam suka dan duka kita, menjadi dalil utama untuk kita bertanya mana yang boleh, mana yang tidak boleh yang kita kerjakan. Dan tidak mencampurkan yang hak dengan yang batil. Nah, disinilah kalau kita lihat nanti manfaat yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim, yang membersamai Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan syafaat sebelum adanya yaumil mizan, sebelum ada yaumil hisab. Ketika di alam barzahnya, dia sudah menjadi penolong di alam barzah. Jadi sahabat semua, lalulah kita berdoa kepada Allah, Allahumma rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Gitu ya. Ya Allah, sempurnakanlah nur Muhammad kepada kami. Sempurnakanlah ya Allah nur cahaya Muhammad kepada kami. Maka apa yang paling sempurna? Hidayah, petunjuk. Maka hidayah petunjuk itu yang kita baca dalam Al-Quran ini, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, mengamalkannya. Apa yang terjadi? Seluruh wujud amal-amal soleh kita nanti berwujud ketika di alam barzah. Menjadi cahaya-cahaya, kepingan-kepingan cahaya yang bisa menjadi penolong dan sahabat setia kita di alam barzah. Maka ada jawabannya sebenarnya sama kita. Kalau pagi hari kita baca Quran, ya kan? Siang hari baca Quran, malam hari baca Quran, mengamalkan Al-Quran dalam setiap gerak-gerik langkah kita, apa yang terjadi? Maka kita tidak akan sepi ketika di alam barzah. Tapi kalau baca Quran hanya di malam Jumat, Yasin, maka Senin sepi, Selasa sepi, Rabu sepi. Nanti kapan baru ada kawan? Baru ada kawan di hari Jumat lagi, 15 menit. Atau 20 menit ketika baca surah Yasin. Atau ketika baca surah Al-Kahfi. Dibaca Quran itu seperti obat. Seperti orang minum obat aja. Kalau sakit baru minum obat. Kan gitu ya? Tapi kalau kita jadikan Quran ini sebagai makanan bergizi kita, maka setiap hari kita akan jaga. Makanya kisi-kisi soalnya, jika kita tidak mau kesepian, mendapat syafaat terus nanti di alam barzah, maka Quran ini terus kita bersamai setiap waktu. Cara kita bergaul, cara kita bersikap, cara bertindak, cara bicara ya. Ini seluruhnya, cara kita mendidik anak, membesarkan anak. Seluruhnya ini menjadi hujah yang nyata dari Al-Quranul Karim. Dan ini nggak mungkin kita bisa dapat sendiri kalau kita tidak berguru. Makanya saya katakan mendatangkan guru hukumnya wajib untuk bisa mengetahui kepada kita mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh dari penjelasan Al-Quran yang ada. Karena Quran ini bukan bahasa kita. Bahasa yang sangat suci yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Arab aja itu mesti berguru, apalagi kita. Kan Bu? Orang Arab saja harus berguru. Dan jadikanlah teman setia kita itu wa rasulih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat, ya kan? Jadikanlah apapun kita bertanya, bagaimana hadis-hadis Nabi? Apakah yang kita lakukan ini kebenaran atau tidak? Ini kita baca hadis-hadis Nabi. Maka disebutkan, orang yang membaca hadis, bukan menghafal hadis, ya. Orang membaca hadis, selalu membaca hadis-hadis Rasulullah, itu wajahnya bercahaya. Apa makna wajah bercahaya? Yang pertama memang wajahnya bercahaya. Yang kedua, bahwa wajah-wajahnya itu adalah wajah-wajah yang terang, bahwa saya bisa membedakan yang hak dengan yang batil. Sehingga nanti sempurnalah nur cahaya Muhammad kepadanya. Ya, dalam mengaruhi kehidupan. Sehingga apa? Tidak cepat panik, tidak cepat susah, enggak cepat galau. Ya. Jadi kok cepat-cepat itu berarti jauh dari Rasul. Itu sederhana sekali. Cepat rasa kecewa, cepat marah. Kalau udah marah nggak hilang-hilang.
20 tahun lalu marah, masih marah sampai sekarang. Ya kan? Itu berarti tidak menjadikan Rasulullah sebagai sahabat setia. Jadi yang tertinggi adalah jadikan Allah itu firman-firman Allah. Makanya kita susah baca Quran, senang baca Quran, ya kan? Akhirnya apa? Kita enjoy bahagia aja kalau baca Quran. Ya Allah, beri keizinkan aku ya Allah agar Engkau berikan aku umur yang berkah bisa mengulang-ulang untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Allahumma rzuqna. Rezekikanlah kepada aku ya Allah tilawatil Quran ana al-laili wa atrafan nahar, siang dan malam ya Allah. Kita kalau naik Quran mau kita baca aja, mau kita baca, mau kita baca. Khatam ulang lagi, khatam ulang lagi. Nah, setelah kita baca, pahami apa yang dimaksud, apa ini, apa segala macam. Itu kita ulang pelan-pelan. Satu ayat, dua ayat, sabar. Ulang lagi, ulang lagi. Itu Bu, ada nggak dalam dada kita? Kalau pulang mau cepat sholat isya, kemudian aku mau buka 2 ayat, 3 ayat. Ya kan? Kalau kita belajar seperti ini, pulang kita buka kembali. Ada semangat, ada semangat. Itu berarti kita menjadikan Allah sebagai sahabat. Buka hadis-hadis Nabi, ya kan? Moto-moto kehidupan kita pun dari hadis Nabi, bukan bahasa kita sendiri. Apa moto kamu? Bahasa kita sendiri. Makanya kata-kata terbaik itu adalah dari Al-Qur'anul Karim. Kata-kata terbaik bukan dari kita. Makanya nanti orang yang sering baca Quran keluar mutiara-mutiara terbaik dari mulutnya. Karena apa? Karena di dalam pikirannya, di dalam kepalanya udah penuh dengan ayat-ayat yang dia baca. Otomatis ketika dikeluarkan mengalir dengan sendirinya. Seperti teko kita. Ya kan? Air kopi, keluarlah kopi. Kalau jus mangga, keluarlah jus mangga. Nggak mungkin kita mau jus mangga. Dalam teko kita itu air putih. Nggak mungkin. Harus kita blender dulu ya Bu. Cari dulu mangganya, kupas dulu, blender baru waktu kita tuangkan barulah keluar air jus mangga. Ya gitu kan? Maka apa yang ada dalam pikiran kita sesuai dengan hasil bacaan kita masing-masing. Dan Al-Qur'an adalah kata-kata terbaik yang sangat baik untuk menasihati teman, menasihati kawan dan diri kita sendiri. Makanya ketika kita membaca ayat-ayat Allah, maka kita sedang berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sedang memberikan ucapan-ucapan terbaik, firman-firmannya kepada kita, maka dari situ akan datang taufik Allah dengan izin Allah. Hidayah dan taufik Allah. Maka kita merasa tentram, merasa damai. Jadi Quran ini memang jangankan untuk akhirat, di dunia pun sudah terasa keberkahan dan kebaikannya untuk kehidupan setiap hamba. Nah, apabila itu ada dalam diri kita, maka itulah bersungguh-sungguhnya seseorang terhadap Allah dan Rasulnya, itu menunjukkan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dijadikan bahwa dia menjadi walijah, apa itu teman setia. Maka dikatakan wallahu khabirum bima ta'malun. Kita sambung pada ayat ini. Allah tidak akan pernah membiarkan kita mengatakan bahwa kita orang berjihad di jalan Allah sebelum tekun sekali kita untuk mempelajari dan mencintai Al-Quran. Yang kedua, tekun sekali untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Melalui hadisnya, ya, sifat-sifat Rasul dan seterusnya. Mencintai Allah dan Rasulnya. Yang kedua dikatakan apa, Bu? Makana lil musyrikina ayya'muru masajidallah. Ciri orang berjihad di jalan Allah adalah mereka yang memakmurkan masjid. Dan orang-orang kafir itu tidak diizinkan oleh Allah untuk memakmurkan masjid. Tidaklah pantas orang-orang musyrik membangun masjid, padahal mereka itu tidak mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebalikannya apa? Orang-orang yang menghidupkan masjid, yang tertinggi apa? Masjidil Haram. Makanya Bu tengok nanti teman-teman yang insya Allah berangkat ke tanah suci. Di Masjidil Haram itu sampai-sampai orang memakmurkan masjid yang tidak ada modal apapun, mengambil tempat-tempat minum air Zam-Zam, itu membagi-bagikannya kepada orang jamaah yang ada di situ. Itu kan nggak keluar uang kan? Jadi dilihatnya orang lagi tawaf, dilihatnya orang lagi sa'i, dilihatnya orang lagi i'tikaf, maka dia mengambil air Zam-Zam. Maka dia membagi-bagikan air. Itu pakai uang apa enggak? Kira-kira kalau nggak ada pemahaman bahwa itu amal baik, mau dikerjakan? Bukan saudara saya, bukan kakak saya, bukan adik saya, bukan pun dari negeri saya, bukan dari Indonesia, kita negeri mana. Tapi Ibu lihat itu kan, kira-kira di masjid kita udah ada nggak banyak nggak gitu?
Makanya kalau di hati kita ini ada rasa ingin mengagungkan Allah, ya kan, mensucikan Allah, lalu memakmurkan masjid-masjid, membersihkannya, membuatnya, merapikannya, membantunya, rah piringnya. Kalau ada semangat kita itu, ya Bu ya, menghidupkannya dengan apapun, dengan taklimkah, dengan zikirkah, dengan sholatkah, ya kan? Masjid-masjid yang tertinggi adalah Masjidil Haram. Kecil-kecil di bawah itu masjid-masjid dimanapun yang ada sholat Jumat. Di bawah itu dimanapun tempat-tempat ibadah. Jika ada di dada kita, mau mendatanginya, membersihkannya, membesarkannya, mengagungkannya, menghidupkan lampu-lampunya, sampai Rasulullah mengatakan, andaikan ada orang yang menghidupkan lampu-lampu di tempat-tempat rumah-rumah Allah, tempat orang bersujud, tempat orang berzikir, ya, dikatakan apa? Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat di arasy untuk beristighfar untuknya. Bisa gini Bu, kita lagi duduk kayak begini, rupanya redup, rupanya gelap. Berdirilah Ibu, ketekkan lampu itu. Hidupkan lampu itu. Itu. Allah mengirimkan malaikat di arasy untuk, ya Allah, Allahumma ighfir, ampuni dia ya Allah. Kalau kita minta ampun, bisa jadi ampuni, bisa jadi tidak. Kalau malaikat yang memohonkan ampun, gimana Bu? Tapi siapa yang mau berbuat kayak gini? Apakah ketika kita ketekkan lampu itu langsung ada uang datang sama kita? Enggak ada. Iya kan? Enggak ada. Jadi ini yang luar biasa dalam Islam. Bahwasanya semangat jihad nampak pada diri manusia setelah dia iman kepada Allah, syahadat, setelah dia menegakkan sholat, setelah dia membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi, dia mengamalkannya. Macam mana diamalkan? Jika ada masjid-masjid, tempat-tempat ibadah, dia membantu. Sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Dia bisa hadir, dia hadir. Dia bisa membersihkan, dia bersihkan. Dia bantu yang lain, dia bantu. Ada semangat dan senang bersama. Makanya dalam hadis Rasulullah dikatakan bahwa apabila ada lampu-lampu, maka dia menghidupkan lampu-lampu itu, maka ketika dia menghidupkan lampu itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat di arasy untuk memohonkan ampun untuknya. Ini luar biasa ini. Kalau bukan karena yaumil akhir, kalau bukan karena kita bersahabat dengan Allah, menjadikan Allah sebagai sahabat setia, nggak mungkin. Ya kan? Banyak nggak Ibu di rumah-rumah kita sendiri? Kalau misalnya jam 7 pagi, jam 8 pagi, lampu masih hidup, ada nggak tergerak hati mematikan itu? Makanya banyak kita lihat di rumah-rumah kadang-kadang jam 9. Ya. Ada semua. Kenapa? Tidak peduli. Karena nggak rasa memiliki. Yang bayar siapa? Ayah yang bayar. Yang bayar kan ayah? Ayah. Ibu pernah nggak pergi misalnya ke dalam perjalanan lah, dalam kita safar. Maka kita masuk ke toilet-toilet. Banyak nggak Ibu lihat air keran yang hidup terus? Banyak nggak? Itu sebenarnya waktu kita masuk, kita pun misalnya buang air kecil di sana, kita lihat, kalau nggak tergerak kita mematikannya, itu pun tanda, nggak ada lah semangat jihadnya. Untuk mematikan, bukan bayar uang listrik, mematikan air. Kenapa? Air itu keluar pasti bayar kan? Cuma bukan kita yang bayar. Siapa yang bayar, Bu? Yang punya pom bensin lah bayar, kan orang kaya dia. Ya kan gitu kan? Tetapi kalau kita rasa memiliki bahwa itu perbuatan mubazir, air waktu tumpah-tumpah. Waktu dilihat nggak ada rasa menghentikan air, itu pertanda Allahu Akbar, Allah berkabir, alhamdulillah katsira, enggak membekas. Ada rasa-rasa kita gitu. Kalau saja itu kan pom bensin orang tuh, yang pula kita sibuk. Iya, dalam Islam itu kuat sekali. Jika dia keluar uang, kita juga keluar uang kan gitu kan Bu? Itu baru masalah uang, tapi itu mubazir, perbuatan. Makanya orang mukmin itu melekat pada jiwanya, bekas-bekas sujudnya bukan terletak di jidatnya, tapi terletak di akhlaknya. Akhlak ketika dia berjalan. Sampai Rasulullah mengatakan, aku kirimkan, kata Allah, ya aku kirimkan malaikat untuk memohon ampun. Jadi Ibu nanti kalau misalnya pergi safar, supaya masuk ke toilet, ya, rupanya nanti air kerannya hidup, bersegera, matikan pulang.
Nggak usah kita pun cerita, tadi saya matikan semua. Nggak usah. Besok pun cerita lagi, kalau saya mati. Nggak usah. Cukuplah kalau kita punya anak, bercerita kepada anak bagaimana pentingnya bahwa kepedulian. Tapi kalau kawan-kawan nggak usah. Tapi ngaji ini perlu saya kasih tahu. Kita ngaji ini. Apalagi nanti Ibu Reni misalnya nanti berangkat ke Tanah Suci. Coba lihat di sana nanti. Ya kan, ketika misal kita masuk ke toilet, ada kadang-kadang udah buang air besar pun tak disiram. Ya kan, Bu? Banyak nggak kita dapat seperti itu? Apakah dia orang bertakbir? Iya, tapi tidak membekas. Kenapa? Tidak ada kesungguhan. Tapi kalau kita baca dari akhlak, ternyata itu masuk kepada kategori mukmin. Itu akhlak yang tercela, ya, masuk kepada akhlak yang tercela. Dalam Islam itu luas sekali makna daripada kesungguhan. Jadi memakmurkan masjid. Yang tertinggi apa, Bu? Memakmurkan adalah Masjidil Haram. Di bawahnya adalah masjid-masjid yang ada sholat Jumat. Di bawahnya itu ya seperti kita nih lah, balai-balai tempat orang ngaji, tempat orang rukuk, tempat orang sujud, tempat orang taklim. Ada semangat di kita menghidupkannya. Ya, ada semangat di kita untuk menghidupkannya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ini seperti misal kipas angin. Waktu kita keluar, ketek matikan. Karena nggak ada orang lagi. Tapi jangan nanti ketika ada orang duduk kita matikan. Salah pula. Masih duduk orang rame-rame, tok 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 matikan semua. Kenapa? Ustazah bilang tadi matikan. Nyangka padahal. Ya kan, Bu? Nah, seperti itu. Kepedulian memakmurkan masjid. Yang tertinggi adalah bagaimana membangunnya di jalan Allah Subhanahu wa taala karena landasan iman dan hari yaumil akhir. Nah, untuk memakmurkan masjid ini sampai-sampai orang kafir tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengelola dan penguasanya. Ini luar biasanya. Tapi nyumbang boleh nggak? Boleh. Tapi kalau dia sebagai pengelolanya tidak boleh. Ini luar biasa. Makanya dikatakan apa? Sama juga seperti orang yang masuk ke tanah haram, tanah suci, kota Mekah, kota Madinah, mukmin baru boleh masuk. Tapi kalau tidak mukmin, tidak boleh masuk. Memakmurkan masjid, begitu juga. Menyumbang boleh dia. Tapi untuk mengelola, menjadi pengurusnya tidak boleh. Itu diatur dalam Islam. Kalau nggak kita baca Quran, kita paham mana? Angkat aja lah si Polan. Nggak bisa. Tapi nyumbang boleh nggak? Boleh. Ada uangnya 50.000, 100.000, 100 juta. Silakan dia sumbang. Boleh. Makanya kita, masjid kita misalnya dapat sumbangan pajak dari mana. Boleh apa nggak? Boleh. Tapi tidak boleh dia jadi pengurus. Sama seperti ibu nanti ada uang zakat. Uang zakat kita kasih misalnya orang kafir. Nggak boleh. Maka uang zakat dikasih kepada orang mukmin. Yang fakir, yang miskin, yang fisabilillah. Itu boleh. Kalau mau kasih orang kafir, itu namanya infak. Atau sedekah kita, sosial kita, hari kematian atau apa. Boleh. Boleh kita bawa kue, kasih kue ke dia. Boleh. Itu tingginya hukum Islam. Nah, ternyata memakmurkan masjid, memakmurkan rumah-rumah Allah, itu tanda orang yang mau datang masuk ke dalam rumah-rumah Allah, itu tanda orang yang ada lakab jihad, iman dalam qalbi. Makanya bersyukurlah kita kepada Allah kalau waktu-waktu kita telah kita sisihkan, telah kita ambil untuk menghidupkan rumah-rumah Allah. Balai-balai pengajian dan seterusnya. Hati kita sudah terpaut, mu'allaqun, bergantung ke situ. Itu rahmat karunia Allah. Itu rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah tidak membolehkan orang musyrik untuk menjadi pengurus dalam Masjidil Haram, masjid-masjid, dan dimanapun rumah-rumah Allah dikatakan tempat-tempat bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ukuran iman. Yang berikutnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaika habitat a'maluhum finnari hum khalidun. Karena orang-orang kafir itu adalah berada pada neraka jahanam yang sangat panas dan mereka kekal di dalamnya. Lalu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innama ya'muru masajidallah." Sesungguhnya kata Allah, memakmurkan masjid itu hanyalah kepada orang-orang beriman saja dan orang yang yakin kepada yaumil akhir dan orang yang menegakkan sholat. Jadi ada kategorinya.
Orang berjihad tadi kategorinya satu, orang yang setia kepada Allah, setia kepada Rasulullah. Kemudian yang berikutnya adalah orang memakmurkan masjid. Orang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu siapakah mereka? Mereka yang wa aqamus shalah, bukan wa amilas shalah. Orang yang menegakkan salat, wa ataz zakah, dan orang yang mengeluarkan zakat, dan orang yang walam yakhsha illallah, orang yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat berikutnya ini pada bulan Zulqaidah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka apakah kamu jadikan, kata Allah, untuk memberi minum, memberi makan para jamaah haji dan jamaah umrah. Jadi kalau di Aceh, Bu, kita kan bukan pengurus Masjidil Haram. Jadi kalau sekarang ini orang-orang di Masjidil Haram sudah mempersiapkan sampai sudah mengosongkan untuk tidak ada lagi ibadah umroh perjalanan dari negara lain kecuali ibadah umroh yang disertai ibadah haji. Jadi ada masa kekosongan untuk ibadah umroh. Jadi penghormatan orang-orang kepada duyufur rahman, duyufur rasul, itu ciri orang berjihad di jalan Allah. Memberi makan, memberi minum. Orang yang berada di tanah suci, di tanah suci. Makanya kita lihat turunan di bawah itu orang-orang yang memberi makan, memberi minum, menghormati orang yang melaksanakan ibadah haji, calon-calon jemaah haji, itu juga bukti jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau ada kakak kita, adik kita, siapapun yang berangkat ke tanah suci, kita muliakan. Apakah memberi makannya, memberi minumnya. Kalau di Aceh mempersejuknya, mempersejuk dalam makna mendoakannya. Maka bahasa kita semoga dapat haji yang mabrur, semoga dapat haji yang makbul. Senang kali kita, hati kita ini senang kali dapat kabar itu, senang. Hati kita senang sekali untuk mendapatkan kabar itu, bahwa dia pergi berhaji, dia pergi berumrah, senang kita. Makanya apa kesenangan kita? Kita mendoakannya. Semoga dapat haji yang mabrur, dapat yang makbul. Lalu dikatakan di sini apa? Maka memberi makan minumnya. Jadi kawan-kawan, kalaulah kita bukan pengurus Masjidil Haram, dan kita memang bukan pengurus Masjidil Haram, kecil-kecil di bawah itu, jika ada sahabat, keluarga yang berangkat ke tanah suci, maka boleh kita kumpulkan, maka kita memberi doa untuknya. Itu adalah bahagian sesuatu yang sangat disukai oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita memang akan dapat syafaatnya ketika kita lakukan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan tidak berlandas, itu sangat berlandas sekali. Maka kita lihat orang-orang yang berada di tanah suci ketika diberikan penghormatan, diberikan minum, diberikan makan, tempat, bahkan orang Aceh diberikan kembali uang, ya kan? Dikembalikan, ada uang lagi, uang saku yang kembali. Itu adalah bentuk daripada wujud penghormatan yang setinggi-tingginya kepada tamu-tamu Allah, kepada tamu-tamu Rasulullah dalam melaksanakan ibadah haji. Jadi memberi makan minum kepada calon jamaah haji atau jamaah umrah itu menunjukkan jiwa jihad, ada iman dalam kalbu. Makanya ada nanti amalan-amalan dalam Islam yang menjadi syiar. Ya Bu ya, secara pribadi kita lakukan, tapi kalau kita udah berkumpul dalam jamaah yang ramai, boleh nggak kita lakukan? Boleh. Makanya jika misalnya Jumat depan kita buat yang seperti itu, lalu kita memberi makannya, memberi minumnya, kita membawa seperti sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing, itu bukti jihad-jihad kita, jihad kecil-kecil kita untuk jihad yang sangat besar. Karena kita hanya memberikan makan minum, sementara teman kita meninggalkan sanak keluarga, rumahnya, ya kan, pekerjaannya untuk 43 hari datang ke tanah suci. Maka disitulah Allah memerintahkan pada bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah, bulan haram, bulan Muharram, jangan ada sengketa, jangan ada yang kacau-kacau, damailah. Karena mereka menuju Allah. Ingat ya? Mereka menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi penghormatan Allah kepada hambanya, mau kita katakan, ya kan, hamba yang dhaif, hamba yang lemah ini, maka wujudnya adalah bagaimana kita yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan hukum syariat yang benar ini, maka nanti ada kita yang bukan jamaah haji, bukan jamaah umroh, tapi kita menghormati jamaah haji dan jamaah umroh. Itu bahagian yang sangat disunahkan di dalam
Islam. Makanya dari ayat ini taulah kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang yang memberikan makan, memberikan minum kepada jamaah haji, jamaah umroh di Masjidil Haram, kaman amana billahi wal yaumil akhir, karena mengharapkan iman dan yaumil akhir, wajahada fi sabilih. Dan mereka melakukan itu dengan betul-betul di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? La yastawuna 'indallah. Mereka tidak sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama dengan orang yang tidak open, tidak sama. Tidak tahu pun dia kawannya berangkat, tidak tahu pun. Tidak tahu pun ini bulan haji, tidak tahu pun. Bulan apa nih? April. Habis April, Mei. Habis Mei, Juni. Emang ada apa di bulan Juli? Tidak tahu. Haji Akbar tidak tahu. Ya kan? Tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena tidak bersama dengan orang duduk yang tahu. Bahkan tanya lagi, apa Haji Akbar? Emang ada yang Akbar? Kalau ada Akbar, ada yang Asghar. Ada yang kecil. Ya kan, Bu? Tidak tahu. Nah, makanya ketika kita gabung-gabung, itu akan datang ilmu sama kita. Kita gabung-gabungnya akan ada ilmu sama kita. Akhirnya apa? Kita bersemangat. Ini luar biasanya. Kita bersemangat. Kenapa? Yang kita lakukan itu nanti menjadi syafaat kelak di yaumil akhir. Di yaumil akhir, Bu, kita nggak tahu dari mana kita selamat nanti. Kita nggak tahu dari mana kita selamat nanti. Makanya coba lihat, waktu misalnya kita berada sendiri, kita doakan teman-teman yang berangkat ke tanah suci. Ya Allah, berikanlah kesehatan, keafiatan, makbulkanlah ya Allah, lancarkanlah ya Allah, berikanlah makbul kepadanya ya Allah. Bisa jadi dari tulusnya kita mendoakan mereka. Disitulah Allah selamatkan kita. Ya kan? Dari tulus yang kita mendoakan, itulah Allah berikan selamat kita. Tapi dalam Islam tadi katakan apa? Setelah engkau menegakkan sholat, ada yang wajib-wajib yang kita lakukan sebagai rukun Islam, yang wajib syahadat, sholat, ya kan, zakat, puasa, mengerjakan ibadah haji, itu bukti jihad yang paling tinggi. Bahkan jangankan engkau berhaji, memberi makan minum mereka pun itu bukti ada iman dalam dadamu. Ini luar biasa dalam Islam. Kalau kita ambil lagi, Bu, contoh apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah tentang Ummu Mihjan. Ummu Mihjan ini adalah seorang yang menyapu-nyapu masjid. Yang bantu bersih-bersih masjid. Kalau kita Bang Iwan kita lah. Bantu-bantu balik. Ya kan? Tapi Ummu Mihjan, apa yang terjadi? Pada satu kali Rasulullah mengatakan, kemana perempuan yang bantu-bantu masjid ini? Oh ya Rasulullah, dia sudah meninggal dunia. Tapi Bang Iwan kita doakan panjang umur. Jangan takut pula Bang Iwan. Semoga kemana wanita yang bersih-bersihkan masjid? Oh, Ummu Mihjan telah meninggal dunia ya Rasulullah. Kenapa kalian tidak mengabarkan kepadaku? Di mana kuburannya? Nah, tuh kuburannya di situ. Maka Rasulullah pergi ke kuburannya. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah salat jenazah di situ. Maka Rasulullah mendoakannya, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Maka Rasulullah melaksanakan salat itu karena baru tahu. Ya, karena baru tahu bahwa dia telah meninggal dunia. Disinilah hukum bahwasanya orang yang bantu-bantu untuk tergeraknya aktivitas dakwah kita ini, rupanya di hadapan Allah pahalanya besarnya luar biasa. Sampai menjadi satu hukum, Rasulullah ketika terlewat salat jenazahnya, maka Rasulullah mensolatkannya di situ. Bukan di rumah, bukan di masjid, tapi di atas kuburan. Yang coba dicari kembali, baca kembali, untuk menyadarkan kita begitu mulianya di hadapan Allah. Tapi kira-kira kalau kita nggak ngaji, ada kita anggap tuh. Yang kita anggap siapa? Yang duduk di sini lah, saja yang duduk sini. Padahal waktu kita duduk di sini ada meja yang dialap, ada bunga yang didatangkan, ada lampu yang dihidupkan, ada lantai yang dibersihkan. Dan itu telah terjadi dulu pada masa Rasulullah. Ummu Mihjan. Mudah-mudahan banyak Ummu Mihjan lain. Ya, kita semua menjadi satu apa, Bu? Menjadi penggerak jiwa-jiwa kita. Ya Allah, sampai seperti itu Allah menghargai. Ya, itu bukti iman dalam diri. Betapa banyak, Bu, dalam kehidupan rumah tangga, orang cuci piring itu nggak dianggap. Padahal kalau nggak ada dia, macam mana kita makan? Orang yang cuci baju, macam mana kan?
Makanya ketika seorang ibu kita katakan begitu dia masak segala macam, kadang-kadang kalau dia masak ayam pun nggak makan dia pahanya. Apa dia makan? Ceker-cekernya. Kenapa mak enggak makan pahanya? Mama nggak suka pahanya. Mama mau ceker-cekernya, ada tulang-tulang. Padahal kalau dia makan itu nggak dapat anaknya, nggak dapat tamunya. Itu orang kayak gitu ahli surga, Bu. Tapi kalau sholat. Ingat nih, makanya kita harus ngaji. Jangan nanti mikir amal itu aja aku makan ceker-ceker dapat surga. Enggak, kalau nggak sholat enggak. Yang pokok-pokok sudah tadi syahadat, ya kan, sholat, ya kan, zakat, puasa, imannya karena Allah, melakukan itu karena Allah, karena mencintai Allah, mencintai Rasulullah, pernah dilakukan Rasulullah, kita lakukan amanah billah wal yaumil akhir, baru masuk. Makanya mudah nggak ke surganya Allah? Mudah. Dengan apa? Kita mentadaburkan Al-Quran. Maka dikatakan oleh Allah, hukum jihad ini sampai 41 kali diulang-ulang tentang jihad. Nah, kalau kita kemarin, tidaklah engkau masuk surga sebelum datang ujian dan cobaan. Tapi kalau kita nggak buka Quran, kita pikir ujian itu Allah sedang tidak sayang kepadaku. Allah sedang membiarkan aku. Allah sedang menjauh aku. Kalau kita dapat mobil bagus, dapat pakaian bagus, teman Allah sedang sayang kepadaku. Hai, bukan. Kalau engkau bisa beramal, dapatlah sholat malammu, dapatlah sholat wajibmu, dapatlah qabliyah subuhmu, dapatlah engkau berzikir, dapatlah engkau berinfak, dapatlah engkau baca Quran. Allah sedang sangat sayang kepadamu. Ketika lapangmu engkau ingat Allah, ketika susahmu engkau juga makin dekat dengan Allah, Allah sedang sangat sayang kepadamu. Tapi kalau engkau tidak ada open, kondisi lapang pun engkau hanya sekedarnya, kondisi sempit pun engkau juga hanya sekedarnya, itu Allah menjauh dari. Karena engkau telah menjauh dari Allah. Jadi umumijan ini sebagai satu catatan penting bagi kita bahwa jangankan yang membangunnya karena Allah, ternyata yang menyapunya pun itu menjadi satu pahala yang sangat besar yang dinilai oleh Rasulullah SAW. Tentunya ketika dibuat ini oleh Nabi yang mulia, bukan hanya untuk Nabi, ya kan? Ini adalah sebagai tanda untuk kita berkawan-kawan ini saling menegakkan kebenaran, menegakkan kebaikan, dan menjadi satu hujah yang sangat kuat bahwa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-tolonglah kita sesama. Asal untuk takwa aku bantu, aku siap. Asal untuk takwa, untuk kebaikan, siap aku bantu. Apakah waktu, pikiran, tenaga, ingat yang kemarin Ibu, bagaimana Salman Al-Farisi bahwa Rasulullah meminta pendapatnya, bagaimana wahai Salman untuk kita membuat ini? Buat parit-parit. Ide brilian yang Allah ilhamkan kepada dirimu. Sehingga menanglah kaum muslimin. Kan gitu kan? Kita ini Allah lebihkan di sebahagian dari yang lain. Ada yang lebih di fikirnya, ya. Ada yang lebih di infaknya, ada yang lebih di amalnya, ada yang lebih di doanya, ada yang lebih di berat badannya. Ya lebih semua. Ya kan, Bu? Allah lebihkan sebahagian dari sebahagian yang lain. Nah, tentunya kita berharap Allah lebihkan kekuatan iman kita. Maka nanti ada kesungguhan ya yang membuat kita sangat bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi nanti di bulan Zulhijjah ada bab lain. Ada yang lebih hebat lagi dari jihad. Tapi belum masuk itu ya. Itu nanti. Itu episode berikutnya. Ini baru awal Zulqa'dah menuju puncak naik kepada jihad. Ibaratnya sekarang Zulqa'dah ini kalau kita mau naik ke puncak, kita baru di sini ya. Jalan. Nanti puncaknya itulah 9 Zulhijjah di hari Arafah. Andaikan pun kita belum diizinkan berangkat ke tanah suci, tapi ada amalan yang harus kita lakukan, itu puasa Arafah di 9 Zulhijjah. Tapi ingat, di bulan ini jangan zalimi diri kita, itu dengan menghormati bulan-bulan haram. Dan apapun amalan yang kita lakukan di bulan Zulqa'dah ini dilipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama seperti yang Jumat kemarin. Yang kita masih berada di akhir Syawal. Sekarang masuk di bulan Zulqa'dah, bulan haram, dilipat gandakan. Makanya banyak-banyaklah berniat melakukan amal-amal baik dan berbuat baik. Azamkan dalam diri kita amal-amal kebaikan, apakah amal wajib ataupun amal sunnah. Jadi amal di bulan Zulqa'dah dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jadi kalau kita bilang kita mau baca Quran, biasanya baca Quran 1 juz, tingkatkan sekarang.
Ya kan? Kita tingkatkan. Biasanya duha 2 rakaat, naikkan lagi jadi 4 rakaat. Kalau 4, naikkan lagi jadi 6 rakaat. Kalau infak 100.000, naikkan jadi 100.000. 100.000 tambah 1.000. Ya, kan, Bu? Naik, 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 naik. Kenapa? Allah melipat, dan sebaliknya amal buruk pun dilipat ganda. Disitulah kita mawas diri, berhati-hati. Jadi bukan yang baik-baiknya saja, tapi yang buruk-buruknya juga menjadi satu catatan penting bagi kita. Nah, jadi kita mengingat bahwa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang besar untuk kita. Karena apa? Pada bulan ini, pada surah At-Taubah, Allah menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar yang sangat agung. Orang yang memberi makan, minum, orang berhaji, orang berumrah, yang membangun masjid, yang membantu apapun, itu termasuk kepada orang semangat jihad yang ada iman dalam kalbunya. Tapi jika rasa itu, menggerakkan itu, mengagungkan Allah, merasa karunia Allah itu tidak ada, maka itu belum ada iman dalam kalbu. Jadi per ayat, jihad itu luar biasa. Nanti kalau kita lihat pada ayat berikutnya, pada ayat 20, ini menjadi satu kesimpulan. Apa kesimpulannya? Alladzina amanu wa hajaru. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah, orang yang beriman itu adalah, tadi di atas kan wajahidu ya. Orang itu berjihad di jalan Allah karena setia kepada Allah, kepada Rasulullah gitu ya. Kemudian dia memakmurkan masjid, kemudian setelah itu dia sholat, kemudian setelah itu dia membagikan makan minum kepada orang yang melaksanakan ibadah haji. Kemudian di sini orang-orang yang beriman itu ada orang yang wahajaru, meninggalkan maksiat. Masih ingat doa kemarin, Bu? Allahumma ahrimni lazzatan maksiatik. Haramkanlah jiwaku ya Allah untuk menikmati maksiat. Ya kan? Yang kita warzuqni lazzatan taatik. Ya Allah, rizkikanlah kepadaku untuk menikmati taat. Ya, untuk menikmati taat. Jadi kita mohon kepada Allah semua amal-amal soleh ini Allah anugerahkan kepada kita untuk kita tinggalkan yang maksiat-maksiat. Alladzina amanu wa hajaru. Sesungguhnya kata Allah, orang beriman itu hanyalah mereka yang berhijrah di jalan Allah. Hijrah itu ada hijrah makan, ada hijrah tempat. Ini hari ini kita termasuk hijrah. Dari rumah kita, lalu kita pindah kemari dengan niat untuk mengaji. Maka itu namanya hijrah tempat. Tapi nanti ada hijrah kalbu kita, hati yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kita pindah tempat tadi, maka datanglah kita kemari, bertambahlah ilmu kita, bertambahlah keimanan kita kepada Allah, maka kita tinggalkanlah kebiasaan-kebiasaan buruk. Karena kebiasaan buruk itu berdampak kepada ancaman Allah, baik bahaya dunia maupun bahaya yaumil akhir. Maka tergeraklah hati kita untuk meninggalkannya. Jadi hajaru itu hijrah, bukan semata-mata lalu orang berubah seketika. Kepompong aja jadi kupu-kupu perlu waktu. Ya kan, Bu? Ada yang belajar ilmu biologi? Kepompong jadi kupu-kupu berapa hari? Ada mungkin kun fayakun langsung kepompong jadi kupu-kupu. Enggak, dia berproses. Kulit kita aja ini bisa glowing. Udah berapa kali pergi ke dokter? Kadang udah berulang-ulang masih gitu juga. Ya kan, Bu? Makanya kita nggak heran kalau ada orang ngaji hari ini masih kayak gitu cara ketawanya, masih begitu cara pakaiannya. Nggak heran, karena yang perlu berulang, dicuci, digembleng, dipukul, dipaku, baru setelah bersadar. Ingat kemarin zulzilu, apa itu? Goncangan berat, barulah sadar. Ya Allah. Ini kemarin belum sadar. Kemarin nggak kuat kali goncangan, tapi kalau ini udah 9, ya Allah, kalau nggak udah mati. Gitu kan? Barulah. Kalau goncangan sikit-sikit, masih biasa. Udah kuat kali baru sadar. Gitu kan? Nah, makanya wahajaru itu adalah pindah. Jadi kawan-kawan, satu hari itu kita harus ada dari satu tempat ke tempat lain. Belajar, mengajar. Kalau belum waktunya mengajar, belajar, pindah lagi, belajar, pindah lagi, belajar, pindah lagi. Ya kan, Bu? Kita masak aja nih, kita. Masak asam keeng aja. Berapa kali baru enak? Berapa kali? Ada sekali enak. Ada orang udah 20 tahun, sampai hari ini belum bisa masak asam keeng. Padahal sama, sunti, bawang, semua sama. Waktu di blender, kok nggak sama rasanya? Karena mengaduknya tidak sama. Dari awal dikacu-kacu begini.
Nah, kemana larinya rasa kan Bu? Jadi ada bumbu, ada rasa, ada meraciknya bagaimana. Dan berapa lama dia memasak itu. Kadang udah masak sampai 1 jam kayak rendang. Mana ada lagi ikan-ikan pun udah hancur, ya kan? Udah hancur. Kenapa orang kok masak cumi-cumi kok enak gitu ya? Kita kok bisa gigi-gigi pun bisa patah. Kenapa? Oh, rupanya kita terlalu lama. Teman tadi baru 5 menit 10 menit langsung di. Nah, kunci-kuncinya kita nggak dapat. Kunci-kunci itu ada pada siapa? Ada pada guru. Guru ada pada. Nah, itulah hikmah yang Allah beri. Yang tertinggi adalah Allah. Diberikan kepada guru kunci-kuncinya. Dekat sama guru, dapatlah kita kunci itu. Tapi kalau nggak berguru, nggak dapat kunci itu. Karena nggak diajarkan di sekolah. Ya kan? Ada diajar di sekolah. Masak asam keeng. 1 menit, 2 menit, baru angkat. Nggak ada diajarkan itu. Jadi kok kita lihat, wahajaru, mereka yang hijrah. Mereka yang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Makanya mengembara dalam Islam adalah keluar dari rumah kita untuk mencari ilmu wajib. Apabila di tempat yang dekat tidak ada, maka dia boleh ke tempat yang jauh. Tempat jauh tidak ada, boleh lebih jauh lagi. Yang jauh tidak, boleh lebih jauh lagi. Kalau tidak ada di tempat kita. Kita boleh pergi tempat yang jauh. Tapi kira-kira kita sebagai mama macam mana? Janganlah jauh-jauh kali. Nah. Ya kan? Janganlah. Insya Allah kalau mama udah ngaji, nggak kemana pun. Nah. Mama doakan, karena semua bumi Allah. Hebat nggak tuh? Dari mana itu datang? Allah yang ilhamkan. Kayak mana ya saya bisa kayak begitu? Bukalah Quran. Setelah buka, mohon kita kepada Allah, dapat ilmunya, kemudian dapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Kita tidak setiap hari nggak pusing. Coba kalau kita nggak pakai bekal ilmu Allah, tiap hari kita pikir ya Bu ya, ini sedang apa? Ini sedang apa ya Allah? Ini sedang apa? Ini siang saya udah makan, anak saya makan apa enggak? Saya udah minum, anak saya minum apa? Saya udah tidur, anak saya udah tidur apa enggak? Ya enggak Bu? Tapi kalau kita dah wakilkan kepada Allah, Allah Maha baik. Allah lebih baik Allah kepada anakku ketimbang aku kepada anakku. Allah lebih menjaga anakku ketimbang aku menjaga. Tapi janganlah nggak kirim uang. Kirimlah uang. Jangan kaku kali mengamalkan Islam nih kan. Oh gitu rupanya. Nggak usah telepon-telepon. Nggak usah kasih kabar. Allah udah pelihara. Ya kasihlah. Ya Bu ya. Allah udah titipkan sama kita. Kirimlah kebutuhan-kebutuhannya. Setelah itu serahkan kepada Allah. Nah, wahajaru pindah untuk mencari ilmu. Jadi kita perempuan ini di rumah izin suami boleh keluar rumah. Dan suami wajib mengizinkan istrinya kalau untuk menuntut. Dan kita istri jaga-jagalah mana boleh mana nggak boleh sambil jalan. Jangan dilihat semua tepi jalan. Ya kan? Tapi kalau kita udah jaga yang halal, jaga yang haram, insya Allah suami kita akan izinkan kita untuk terus belajar. Jadi seperti itu. Nah, wajahadu, maka setelah dia meninggalkan maksiat, berhijrah, meninggalkan dosa-dosa tadi, maka bersungguh-sungguh untuk mempertahankan itu. Wajahadu, maka dia bersungguh-sungguh, wajahadu fi sabilillah, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Dengan apa? Satu, bi amwalihim, dengan harta-harta mereka. Jadi sahabat sekalian, kita ini dilebihkan Allah sebahagian dari sebahagian lain. Bisa jadi Allah lebihkan kita di harta. Maka jadikanlah harta-harta kita menjadi jalan fi sabilillah. Tidak ada di harta. Jadikanlah wa anfusihim. Jadikanlah jiwa-jiwa kamu. Untuk kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersungguh, belajar bersungguh-sungguh. Saya teringat ketika bicara dengan anak-anak muda ketika dia belajar. Apa dia bilang? Bunda, kami kan nggak sempat Bunda. Ya, makan-makan snack tuh nggak sempat. Kenapa? Belajar, sambung lagi. Belajar, sambung lagi. Jadi kok nggak habis-habis kue nih? Nggak sempat kayak makan. Kira-kira kita nggak sempat makan apa nggak sempat belajar? Kita aneh lihat dia. Kok kuenya nggak habis-habis? Dia aneh lihat kita baru tahu kok udah habis. Ya kan, Bu? Jadi saya dialog. Terhanyut saya. Masya Allah. Makan nggak sempat Ibu. Karena belajar. Ada yang berdoa nggak sempat karena belajar.
Makanya dalam Islam, di balik pelajaran kita, orang yang sibuk menghafal Quran, orang yang sibuk baca Al-Quran, sibuk mengkaji Al-Quran seperti Imam An-Nawawi, nggak sempat dia angkat tangan, ya Allah, nggak sempat. Karena sibuk belajar. Itu belajarnya semua seperti dia sedang mengadukan halnya kepada Allah. Tapi kalau kita sedang berdoa, sama nggak sama baca Quran? Enggak. Kita seringnya banyak kali doa, nggak banyak baca Quran. Ya kan? Banyak kali, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tolong diriku, ya Allah. Tolong, ya Allah. Kau bacalah Quran. Enggak baca Quran. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Enggak. Jadi Bu, orang baca Quran disibukkan, itu jiwa-jiwa kita. Ya, jiwa-jiwa kita. Ada yang nggak sempat makan karena belajar, ya kan? Ada yang nggak sempat makan apa saya bilang tadi, snack-snack tuh, karena dia terus belajar. Terhanyut. Oh, ada rupanya. Bukan pada masa Rasulullah, apalagi para nabi, para rasul ya, apalagi para sahabat. Ternyata orang hari ini pun ketika bersungguh-sungguh wajahadu, memang kejadian hal itu. Dia lupa pada perutnya, ya kan? Ketika dia memenuhi kewajiban-kewajiban. Kalau Aisyah lain lagi. Aisyah itu dengan jiwanya ketika dia berinfak 80 dirham. Ini coba Bu kita lihat. Aisyah radhiyallahu anha ketika dia sedang berpuasa, maka ada orang datang, maka dia memberikan. Ketika dia berbuka puasa, mana ambilkan untuk bukaan. Oh, tidak ada lagi wahai Ummul Mukminin. Bukankah engkau tadi punya ada 80 dirham? Sudah aku serahkan. Semuanya? Iya, semuanya. Aku lupa pada diriku. Kira-kira kita macam mana? Ya kan? Ingat pada diri kita, nggak ingat pada orang. Aisyah, ingat pada orang, nggak ingat pada. Tapi ingat, di situ ada jawaban. Kenapa tadi engkau tidak ingatkan aku? Jadi kita kok nengok kawan-kawan misalnya dompetnya 200 ribu, dia serahkan, ongkos pulang ada apa enggak? Kita tanya, jangan dia kasihkan semua, nggak bisa pulang. Jadi beban orang juga di sini nanti kan. Nah, seperti itu. Artinya dalam Islam itu ada takaran-takaran. Tapi mau kita katakan, wa anfusihim, bersungguh-sungguh dengan jiwa mereka. Makanya mata kita ini yang kita gunakan untuk berjaga di malam hari, untuk taat kepada Allah. Apakah tidak tidur untuk sholat tahajud, ya? Apakah memikirkan umat, apakah berzikir, apakah beristighfar. Ya, mata kita ini apakah belajar. Itu mata kita nanti tidak disentuh dengan api neraka. Mata kita tidak disentuh dengan api neraka. Apalagi pendosa-pendosa yang menangis-nangis dengan air matanya, keluar air matanya itu karena menangis penyesalan-penyesalan terhadap dosa-dosa pada masa lalu. Itu menjadi saksi bahwa Allah mengampuni. Jadi jiwa-jiwa kita ini anfusihim, tidak ada di amwalihim, ada di anfusihim. Ada di jiwa kita. Ya kan? Mengambil waktu, mengambil kesempatan, ya, mengambil satu gerak daripada jiwa kita ini untuk beramal baik, membantu, menolong, itu merupakan sesuatu yang sangat mulia. Sampai kepada jiwa-jiwa pemaaf, itu juga anfusihim. Kita merelakan, memaafkan, itu juga anfusihim. Jadi anfusihim itu yang nggak pakai modal benda. Ya Bu ya? Tidak pakai modal benda. Tidak ada yang dikeluarkan yang begitu besar, tapi dengan jiwa-jiwa mereka. Oleh sebab itu, kita berharap kepada Allah, kita tergolong kepada orang-orang beriman. Berharap terus sambil kita terus belajar. Kita terapkan surah At-Taubah ini, ayat 20 ini. Sesungguhnya orang beriman adalah orang yang berhijrah, orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, baik dengan harta mereka ataupun jiwa-jiwa mereka. A'zamu darajatan 'indallah. Maka di sisi Allah Subhanahu wa taala ada derajat-derajat yang mulia. Jadi sahabat semua, derajat nanti di yaumil akhir ada namanya surga Firdaus. Itu Firdaus itu yang tertinggi, sesurga bersama Rasulullah. Kalau kita ditanya mau sesurga Rasul, maulah. Tapi kadang amal emang nggak sama, ya kan? Waktu amalnya bengkak kaki, kita bukan bengkak karena qiyamul lail, bukan bengkak karena qiyamul, tapi Rasulullah bengkak kakinya karena qiyamul lail. Jadi kalau kita lihat, bisa jadi bengkak karena olahraga sampai berapa puluh kilo, ya kan? Bawa sepeda pulang nggak bisa bawa lagi, ya kan? Bengkak kakinya, itu nggak masuk.
Nah, di sini dikatakan apa? Orang-orang yang a'zamu darajatan 'indallah adalah mereka yang dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita latihan ini di bulan Zulqa'dah. Makanya di bulan Zulqa'dah coba kita lihat ya. Itu nanti di bulan Zulhijjah setelah akhir Zulqa'dah, persiapan niat-niat kurban kita. Bagi orang sudah berangkat haji, sudah berangkat ke sana. Kita yang tidak berangkat ke tanah suci, ya kan di sini, maka di sini ada nanti amal kurban. Kalau di sana hadiyu, menyembelih kan binatang kurban, apakah haji tamattu dan seterusnya. Kita di sini berniat untuk kurban. Maka kita niat untuk kurban, maka seluruh nanti bulu-bulu kambing itu memohon ampun untuk kita. Kalau tadi katakan Ummu Mihjan tadi bahwa Allah mengirimkan malaikat di Arasy untuk mohon ampun kepadanya, kita bagi orang-orang yang meniatkan amal-amal baik dan melakukan amal baik dalam hal ini di bulan Zulhijjah itu adalah ibadah kurban, maka seluruh bulu-bulu daging binatang itu memohon ampun untuk kita. Allah maghfir. Ampunilah ia ya Allah, ampunilah ia ya Allah. Ya. Jadi kalau kita lihat setiap bulan-bulannya ada amal-amal tertentu. Setiap bulannya ada amal-amal spesifiknya untuk menunjukkan bahwa kita bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat di sini apa kata Allah? Wa ulaika humul faizun. Merekalah orang yang betul-betul beruntung. Ya kan? Jadi dari 1 tahun keluar 3,5, 3,5 juta untuk kurban. Maka itu hukumnya sunnah muakkadah, maka menjadi ampunan untuk seluruh dirinya dan ahli keluarga. Kalau kita sanggup, maka bisa dengan 1 ekor sapi. Kalau tidak sanggup, maka dengan 1 ekor, hanya dengan 1 ekor kambing. Nah, sahabat yang sangat kami muliakan, coba kita lihat di ayat-ayat ini kesungguhan dari Allah menyayangi kita. Sifat wadudnya Allah. Allah sangat mencintai hambanya. Seberapa semampu hambanya. Bisa dengan harta, bisa dengan waktu, bisa dengan pikiran, dengan apapun. Untuk kita bisa bergiat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap kepada Allah, kita mendapatkan rahmat ini, mendapatkan hidayah ini, mendapatkan taufik ini. Semoga nanti ketika bertemu dengan Allah, kita termasuk orang yang beruntung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dalam kajian kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.